Kamu emang gak perlu jawaban kan? Apapun jawaban saya, kamu lebih percaya sama jawaban kamu sendiri kan? Sorry. Saya harus jenguk Lili. Mau ikut? Enggak. Tapi satu hal yang saya minta dari kamu. Jangan punya pikiran kalau saya punya perasaan khusus untuk Putri. Tapi gimana dengan perasaan Putri terhadap kamu? Yang tahu itu ya Putri. Jadi, kamu tanya aja sendiri sama dia. Ya dia nggak mungkin bakal jujur kalau saya yang nanya. Jadi kamu jangan berharap kamu bisa tahu sikap Putri yang sebenarnya gimana. Cinta, kok bisa ketemu di sini sih kita? Iya ya. Mau berobat atau mau besuk? Oh, mau ngambil tas. Oh, ini tas kamu. Iya. Tadinya udah mau saya bawa ke resepsionis. Memang tadi dari dalam? Iya. Iya, Rangga ada di lobi loh. Kamu mau ketemu sama dia? Oh, nggak usah. Tadi udah ketemu kok. Udah ketemu. Maksudnya udah lihat. Berarti kamu kenal dong Rangga itu yang mana? Waktu itu kamu bilang lupa-lupa ingat. Iya, emang lupa-lupa inget sih. Cuman ternyata pas udah lihat langsung inget. Jangan-jangan udah ngobrol lagi. Oh, belum. Tapi tadi Rangga bilang katanya barusan ngobrol sama kamu. Enggak, cuma bercanda kok. Tapi kamu kok sampai segitu banget sih? Atau udah ketemu sama dia? Rangga, Loh, saya kirain kamu udah masuk ke dalam. benar teman kamu janji mau kesini? Iya. Udah datang? Emang kenapa? Ditanya kok balik nanya. Aku ke dalam dulu ya. Ya. Kamu di mana? Ntar kita ketemuan di mana? Loh, kamu sendiri di mana? Tas kamu udah ketemu belum? Udah ketemu. Kamu masih di lobi. Masih? Sama siapa? Sendirian nungguin kamu. Gimana ceritanya kemarin handphone bisa dipegang sama orang lain? Handphone. Gak usah pura-pura nggak tahu deh. Serius, saya bener-bener nggak tahu. Kemarin saya nelfon kamu ke handphone. Yang angkat cewek. Dia bilang kamu lagi di kamar mandi. Semalam saya ada di sini. Saya lagi jenguk Lili. Tapi Emang itu sebagian kewajiban dari reporter? saya tahu kamu mau ngomong apa. Enggak, kamu nggak tahu. Ada apa sih, Bu? Udah dong, kalau nggak nyambung-nyambung, tunggu di luar sana. Lihat tuh, bikin ngantri. Pakai marah, dasar cabok. Apa? Ngajakin berantem? Orang baru belagu. Bilangin namanya lo. Kalau pulang kerja jam malam-malam. Udah nadanya menor, coba kalau diantri sama preman pasar. Apa tahu rasa lo? Kalau kamu tahu, nggak mungkin kamu malam-malam pergi jenguk atau nggak tahu ngapain, berdua sama cewek nggak tahu siapa,
ninggalin handphone sembarangan, ngebiarin tuh cewek ngangkat handphone kamu, sementara kamu di kamar mandi dan nggak tahu tuh cewek ada di mana. Apalagi? Saya nggak lagi bercanda nggak? Saya tahu kamu nggak benar-benar percaya kan saya jenguk Lili. Enggak. Kamu udah lihat sendiri kan kemarin? Apa saya harus ngebuktiin kalau anak kecil yang kamu lihat kemarin sakit itu benar-benar adiknya Putri? Nggak usah. Nggak usah, tapi kok nggak percaya? Gimana? Saya percaya itu adiknya Putri, tapi saya nggak percaya kamu benar-benar datang buat jenguk dia. Maksudnya? Kebeneran aja adiknya sakit. Kamu ini ngomong apa sih, Tak? Jenguk cuma kamu jadiin alasan kan? Tak, Denger dulu deh. Misalnya aja Lili yang lagi sakit sekarang, dia itu tinggal sama neneknya yang umur 70 tahun. Bukan sama kakaknya yang cantik dan menawan itu. Kira-kira kamu bakal tetap rajin jenguk dia nggak ya? kebetulan majalah tempat saya bekerja tidak menugaskan saya untuk mewawancarai nenek-nenek umur 70 tahun. Jadi, ya seperti inilah jadinya. Itu bukan jawaban. Kamu emang gak perlu jawaban kan? Apapun jawaban saya, kamu lebih percaya sama jawaban kamu sendiri kan? Sorry. Saya harus jenguk Lili. Mau ikut? Enggak. Tapi satu hal yang saya minta dari kamu. Jangan punya pikiran kalau saya punya perasaan khusus untuk Putri. Tapi gimana dengan perasaan Putri terhadap kamu? Yang tahu itu ya Putri. Jadi, kamu tanya aja sendiri sama dia. Ya dia nggak mungkin bakal jujur kalau saya nanya. Jadi kamu jangan berharap kamu bisa tahu sikap Putri yang sebenarnya gimana. Alia, kenapa kamu? Mah, baju itu semua pokoknya harus dijual. Loh, kamu tuh kenapa sih? Alah, Mah, tinggal di rumah jelek kayak gini, udah nggak pantas punya baju bagus kayak beginian, Mah. sayang, kamu kenapa sih? Hah? Ya, Maya, nih baju ini, Mama nggak beli sendiri ya nggak sih? Ini baju dari pacar Mama kan? Alia, kenapa sih kamu bawa lagi masalah ini? Kan udah selesai, sayang. Kenapa kamu ungkit-ungkit lagi? Mama apaan sih, Ma? Mama kalau saya sama Alia, Mama kasih sini. Mama apaan sih? Ma, lepas. Alia, coba dengerin Mama. Alia, sayang. Alia, maafin Mama deh, Al. Makanya kalau mau kaya jangan tinggal di kampung. Di apartemen sono, jangan kemana-mana mulu. Kilaf, Al. Al. Kamu di mana? Putri nggak ada di dalam. Nggak ada, lagi ke tempat dokter.
Oh, tapi nanti balik lagi kan? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak? Ya? Ada masalah. Masalah apa? Gue melihat sikap Putri yang paling jujur di hadapan Rangga. Kita harus ketemu di luar kamar. Saya nggak mau Lili ikut mendengar. Mau ketemu di mana? Ada masalah apa sih? Sebetulnya nggak ada masalah yang terlalu serius hubungan penyakit Lili. Jadi, Ini soal diri saya sendiri. kamu kenapa? Saya sebetulnya gak sekuat yang kamu bayangkan selama ini. Ada masa-masa dimana saya menjadi sangat lemah. Rasa gak berdaya menghadapi beban hidup yang nyata-nyata ada di depan mata. Kadang-kadang sampai nyaris putus asa. Saya sendiri juga gak mau perasaan kalut seperti ini jadi berlarut-larut. Tapi saya memang gak mungkin sendirian buat menghadapi masalah ini. Seandainya saya bisa membantu, Bisa. Kamu pasti bisa membantu. tapi saya bukan psikolog. Saya nggak bisa memberikan kamu saran. Saat ini saya sedang tidak membutuhkan nasihat. Lalu? Saya cuma ingin pelukan kamu. Hai, Ma. Mampir kemana? Kok baru pulang sih? Ada yang sakit, jadi tadi jenguk ke rumah sakit dulu. Sama-sama dengan Alia? Enggak. Emangnya kenapa, Ma? Tadi dia telepon. Yaudah nanti biar Cinta telepon balik. Cinta, ibunya Alia mau bicara. Iya, Ma. Cinta ya? Iya, Tante. Cinta, tadi kamu pulang sama-sama Alia nggak ya? Enggak, Tante. Oh, ya udah. Makasih, Cinta ya. Emang kenapa, Tante? Enggak, biasanya jam segini kalau dia belum pulang tuh dia pasti akan kasih kabar ke tante gitu loh. Tapi kok udah jam segini belum ada kabar dan handphonenya juga nggak aktif. Cinta minta maaf, Tante. Cinta juga nggak tahu. Gini aja deh. Nanti biar Cinta tanya ke teman-teman yang lain kali aja dia yang tahu, Tante. Ya, oke deh. Tolong kalau ada kabar kasih tahu tante ya, Cinta. Iya, Tante. Oke, makasih banget ya. Oh iya, Tante. Malam, Tante. Tak, gue lagi ada masalah, Al. Lo gak usah ikutan, lo sendiri juga punya masalah kan? Ya ampun, Tak, jangan kayak begitu dong, please. Jangan bikin gue makin ngerasa salah dong, Tak. Terserah deh kalau ngerasa bersalah, yang penting gue gak nyalah-nyalahin lo.
Gitu, malah kelihatan lebih cantik dan Mame tambah suka Mbak. sama kamu. Mbak, ada telepon Mbak dari Mbak Cinta. Cinta. Bilangnya dia lagi beol. Baik Mbak. Beo sih. Itu cinta loh. Ya lo ya dengan nama Cinta aja langsung dia pasang kuping. Enggak, bukannya gitu. Lagian, kenapa sih kamu nggak mau terima telepon dari Cinta? Ya lagi males aja. Males. Ya, tahu gitu kan biar Mamet aja ngangkat teleponnya. Iya maunya ya. Duh, kamu tuh kasar banget sih sama pacar sendiri. Oh, udah, Mamet gamut ngerjain PR. Ya jangan gitu dong, nomor 11 dulu. Nggak mau. Nomor 11 ini satu aja dong, belum nih, please. Mau dibantuin lagi? Iyalah. Ya udah, kalau gitu, cium aku dulu dong. Ra, lama banget sih diangkatnya, lagi di mana sih lo? Ada deh. Kok kayak suara-suara diskotik gitu sih, Ra? Tahu aja. Gila lo ya, besok mau bolos sekolah lo. Ya udah deh, gak usah kayak mama deh. Sekarang mau ngapain telepon gue? Lo gak pergi sama Alia, Ra? Ngajak Alia sama aja ngajakin gue ke perpustakaan, tak? Lo tau gak Alia kemana? Ya nggak tahu lah. Alia tuh lagi gak tahu di mana, Ra. Nyokapnya sekarang lagi pusing nyariin dia. Ya lu juga sih. Anak lagi sensi kayak gitu lo marah depan orang banyak. Nanti kalau dia coba bunuh diri kayak dulu lagi, awas ya lo, tak? Lo ikut tanggung jawab. Kenapa kamu menghilang begitu saja setelah kita ketemu di rumah sakit? Halo, Tak. Sorry ya, malam-malam nelpon. Udah tidur? Belum? Saya lagi di rumah sakit, susah tidur. Oh. Lili gimana? Udah agak baikan sih. Syukurlah. Besok kamu bisa kesini nggak? Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Bisa. Saya perlu ketemu kamu. Ada yang perlu kita bicarain. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini. Tapi saya juga nggak bisa diem gitu aja. Soal telepon dari Cinta. Waktu itu Cinta telepon saya, tapi yang angkat cewek. Kejadiannya waktu saya lagi jenguk Lili. Persisnya waktu saya di kamar mandi. Waktu itu saya dengar kamu lagi nerima telepon. Waktu saya keluar dari kamar mandi, kamu bilang enggak? Yang menelpon waktu itu memang Cinta. Terus kenapa harus bohong? Saya nggak bermaksud membohongi kamu, Rangga. Waktu itu saya hanya ingin menjaga perasaan kamu. Jaga perasaan saya. Iya. Sebab kalau saya berterus terang bahwa telepon itu dari Cinta, pasti kamu akan bingung. Mungkin merasa bersalah. Kenapa saya harus merasa bersalah? Kamu nggak membayangkan gimana perasaan Cinta waktu menelpon. Berharap mendengar suara kamu. Tahu-tahu malah mendengar suara saya. Bukan cuma ngebayangin, tapi benar-benar kejadian. Dan sekarang dia curiga dan berpikiran macam-macam. Justru itu, saya nggak ingin malam itu kamu gelisah oleh karena sikap Cinta yang seperti itu. Emang kenapa kalau saya gelisah? Kamu nggak rugi apa-apa kan? Maafin saya nggak, kalau memang kamu menganggap saya bersalah. Padahal niat saya sebenarnya baik. Saya juga minta maaf. Saya udah ngurangin waktu kamu buat nemenin Lili. Kamu mau masuk ke dalam? Saya titip salam aja buat Lili.
Rangga, kamu marah ya? Yang pasti saya kecewa. Tapi ini nggak sampai merusak hubungan kita kan? Mudah-mudahan. Tolong sampaikan maaf saya buat Cinta. Yes, gue punya artikel baru. Damai itu indah, tapi ngejomblo lebih indah dari kedamaian. Keren nggak? Loh, bener dong. Persahabatan kita rusak gara-gara apa? Masalah cowok kan? Terus kekompakan kita suka kacau gara-gara apa? Pasti ada masalah yang berhubungan dengan cowok. Terus kedamaian kita suka keganggu tuh gara-gara apa? Pasti kalau ada salah satu di antara kita mau ninggalin dunia jomblo. Apalagi coba? Tapi Alia sekarang ada masalah bukan gara-gara cowok, tak? Oh iya, Alia mana? Jadi tadi pagi lo datang telat, lu nggak kalau bangkunya Alia kosong? Kok lo ngomong gitu sih, Ra? Lo jangan seakan semua kesalahan lo tumpahin ke gue dong. Gue kan udah pernah bilang sama lo semua, Alia tuh lagi ada masalah yang berat yang belum tentu kita bisa bantuin dia nyelesainnya. Ya tapi seenggak-enggaknya lu jangan bikin dia tambah kalut dong, tak? Gue udah bosen tau gak sih lah denger lo ngomong kayak gitu mulu sama gue. Emang lo pikir lo sekarang puas marah-marahin gue, Alia bakal datang sendiri ke sini? Alia tuh udah hilang dari kemarin. Semalaman gue coba telepon ke teman-teman gak ada yang tahu. Tadinya gue minta tolong sama lo. Lo gue telepon malah marah-marah. Sekarang lo marah-marah lagi. Mau lo tuh apaan, Ra? Lo juga, men. Gue telepon lagi beol. Emang lo beol sampai pagi apa pengen gak sabar telepon gue? Kenapa lo nggak nelfon gue, tak? Emang lo nggak nganggep gue bisa ngebantu lo ya? Padahal setidaknya kalau semalam gue tahu, gue bisa ngebantuin lo untuk nyari Ale keliling Jakarta. Nyari Ale tuh gak kayak gitu caranya, Mil. Kok lo jadi marahin gue sih, tak? Sorry. Gue kesel banget sama... Ya Tuhan, kenapa gue jadi kayak gini sih? Sorry ya, Kak. Gue salah. Sorry. Bener nggak ya gue kesini? Jadi, sebelum Alia hilang, dia nggak cerita sama siapa-siapa? Mungkin aja Alia pergi ke tempat bokap ya? Enggak. Kemarin gue juga sempet kepikiran kayak gitu. Terus kata nyokapnya Alia itu nggak mungkin. Soalnya bokapnya udah terikat kontrak kerja di Korea. Kalau pergi Korea sih itu udah pasti nggak mungkin. Duit dari mana juga dia bisa beli tiket pesawat untuk ke Korea? Tapi mungkin aja bokapnya kangen terus ngirimin duit diem-diem ke Alia. Mungkin aja sih. Semarah-marahnya Alia ke gue, kalau emang misalnya dia harus sampai ke luar negeri, paling nggak dia pasti ngabarin salah satu di antara kita lah. Jadi, ya bener Cinta juga sih. Kelewatan banget gitu loh kalau dia pergi ke luar negeri nggak ngomong-ngomong sama Cinta. Ya kalau toh dia malas ngomong sama Cinta kan dia bisa ngasih tau gue atau lo. Indra Siapa? Indra yang anak temen nyokapnya Alia yang suka bawa motor gede. Indra kenapa? Iya, siapa tahu aja Alia pergi nemuin Indra. Gak mungkin. Kok lo yakin banget, Ra? Ya Alia kan musuhan sama Indra. Ya pasti dia kan nggak mungkin dong ke tempatnya Indra. Tapi kalau menurut gue, Alia tuh sebenarnya diem-diem suka deh sama Indra. Ya ampun, Tak. Masa lu tega sih ngomong gitu depan Maura? Kamu lo lupa ya kalau dia ngefans abis sama Indra? Sorry Ra, sorry banget Ra. Ra, tapi lo punya nomor teleponnya Indra kan? Gak tahu deh. Ya, handphone lo kan belum ganti dari waktu itu. Siapa tahu aja lo save di phone book lo. Cek dulu, Gira.
Kenapa tuh? Tahu. Emang lo punya teman lain namanya Indra selain Indranya Alia? Enggak. Ya, itu berarti Indra. Ya telepon ke cepetan. Ih, jangan pakai telepon gue deh. Kenapa sih? Setelah gue udah sekarat nih. Halo. Indra ya? Iya, siapa nih? Ini gue Cinta, temennya Alia. Oh, kenapa? Gini Indra, lo masih suka ketemuan sama Alia nggak? Alia. Kok nanya lagi gue? Ya siapa tahu aja lo tahu Alia di mana sekarang. Enggak. Oh ya udah, sorry deh kalau ganggu. Tunggu. Emang Alia kenapa? Hilang, tahu kemana? Ya udah kalau umpamanya dia nemuin gue, nanti hubungin lo deh di nomor ini kan. Oh ya udah, boleh. Oh ya, lo kenal sama orang nggak? Iya tahu lah. Emang kenapa? Ya udah ntar gue titip pesan ke dia aja deh. Gue kan sering temu dia. Thanks banget ya Indra. Yuk. Ra, ternyata lo sering ketemuan sama Indra ya? Hah? Jadi bener nih, Maura nggak mau ikutan. Biarin aja lah, dia lagi mau ketemu Indra kali. Tapi ngomong-ngomong, nyokapnya Ali ada nggak di rumah? Ntar kita kesana, malah nggak ada lagi. Ya untung-untungan sih. Emang di rumah Alia belum ada telepon? Belum ada, Mer. Kasian banget ya Alia. Oh. Kenapa sih lo, Tak? Kenapa sih, Tak? Emang lo ada masalah sama dia? Nggak ada sih. Cuman kemarin kan janjian ketemuan, nah guanya lupa. Jadi sekarang lo gak mau ketemu sama dia? Men, tolong dong lo bilang ke dia deh kalau gue udah balik duluan. Ah, yaudah gue aja ya, Ta ya? Jangan. Kenapa sih, Ta? Ya ampun, Mil, ntar kalau lo ngomongnya macem-macem lagi. Cinta jahat. Sorry deh, Mil. Bentar ya. Thanks ya, men. Halo? Iya Pak, saya sendiri. Iya, sampai ketemu nanti malam ya Pak. Ya, mari. Hei, nungguin Cinta. Mana dia? Udah pulang duluan. Kok lo ngeliatin gue kayak gitu sih? Kenapa dia nggak mau ketemu sama saya? Oh, dia udah pulang. Ya Cinta nyuruh kamu ngomong apa lagi selain ngomong kalau dia udah pulang. Cinta ngerasa nggak enak ketemu sama lo. Soalnya kemarin dia ada janji sama lo tapi dia lupa katanya. Gitu ya? Emang sebenarnya ada apaan sih? Saya sendiri juga nggak tahu. Saya kesini mau nanya sama dia. Kenapa dia nggak pernah terima telepon saya? Kenapa dia nggak pernah balas SMS saya? Tolong bilangin sama Cinta. Jangan suka bikin orang lain bingung. Pokoknya kita harus nemuin Rangga lagi. Nggak usah, men. Sumpah nggak usah. Nggak usah gimana? Kalau dia udah berani peluk-pelukan di depan umum, itu kan kurang ajar banget. Udah gitu lagi dia datang ke sekolah nemuin lo seolah-olah nggak ada salahnya. Itu kan lebih kurang ajar lagi. Kan. Makanya gue nggak cerita sama lo, ntar salah-salah yang dia lebih panas lagi daripada gue. Jadi lo masih ngebelain juga nih. Bukannya gitu, men. Masalahnya Rangga tuh nggak tahu kalau gue ngeliat mereka berdua pelukan. Jadi tuh mau lo apa? Cuman mau bikin dia penasaran aja? Enggak, men. Enggak ya. Gue pikir enakan kita jomblo aja. Karena ngejomblo lebih indah dari kedamaian. Iya kan? Iya, tadinya kan gue pikir kayak gitu. Tapi karena gue pikir kan ya kita bisa jalan bareng-bareng. Ternyata enggak. Terus nyatanya Maura diem-diem di jalan sama orang lain, sama Indra. Halo. Hai semuanya. Ini Nobita, ih. Apaan sih lo, Mat? Bikin kaget aja.
Enggak, ini tuh menunjukkan kalau Mamet itu orangnya sangat care. Ya udah, setelah Mamet ngeliat mobil Mili ya siapa tahu aja mobil Mili mogok. Enak aja. Mobil kayak gini tuh nggak mungkin mogok gitu loh, Matt. Ah, udah tahu, mobil baru. Yang ntar malam jadi nggak? Apaan sih lo, Matt? Ya, yang jangan sampai nggak jadi dong. Masalahnya Mamet tuh udah beli tiket 2 lagi. Kan sayang banget kalau nggak jadi. Jadi ya, harus dan pasti. Masa lo? Ya, tuh kan bener kosong, Mil. Ya, siapa tahu aja ada nyokapnya, Tak. Ya nggak mungkin lah, lihat sendiri aja lampu rumahnya aja mati gitu. Ya udah, Tak. Lengkaplah penderitaan kita sebagai sepasang jomblo sejati. Terus kita anaknya ngapain dong sekarang? Cari cowok aja ya, Tak. Selamat malam, Rangga. Putri, Kaget ya? kamu tahu dari mana rumah saya di sini? Kok kamu tanya seperti itu? Kamu keberatan saya kesini? Enggak, kaget aja. Bener nih, gak keberatan. Sebenarnya ada apa sih? Jawab dulu dong. Keberatan gak? Kan tadi saya udah bilang enggak. Makasih gak? Siapa tahu nantinya saya akan lebih sering kesini. Saya cuma khawatirin kamu aja. Khawatir kenapa? Kamu gak masuk dulu? Atau kita ngobrol di sini terus? Mungkin kita nggak bisa ngobrol lama. Soalnya saya harus pergi lagi. Kemana? Saya ada janji ketemu orang jam 9. Di mana? Daerah Senayan. Boleh saya ikut nggak? Sekalian numpang pulang. Sorry ya, saya nggak bisa nganterin kamu sampai rumah. Gak apa-apa. Saya memang belum mau pulang kok. Mau balik lagi ke rumah sakit? Buat apa? Lili kan udah di rumah. Saya udah minta pegawai saya buat jagain Lili. Lalu? Saya mau ikut kamu ke dalam. Raga, what's happening, man? Saya pikir cinta. Mana cinta? Itu kan cowok yang waktu itu datang ke sekolah, yang saudara Pak Wardiman. Kan saudara Pak Wardiman, tapi mau ketemu sama Pak Wardiman. Atau ini cinta? Bukan! Emang bukan, saya nggak mabuk, tapi. Mana cinta? Cinta, man. Kangen banget gue sama cinta. Itu aja.